ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة Al-ayat Sadaqallahu Al-Azim. Pimpinan ranting Muhammadiyah ranting 2 yang saya hormati Sohibul Ketiban Sohibul Bed Mas Ahmad Sarifuddin, mudah-mudahan dapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hari ini mendapat kesempatan masih sehat ya, tidak isolasi mandiri sehingga bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Tadi unsumnya isolasi, jadi kita bersyukur malam hari ini masih sehat, masih bisa silaturahim. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah kepada kita sekalian. Saya mohon maaf, mestinya hari ini saya tidak boleh hadir ya. Nanti saya menerbitkan surat sendiri yang ini mulai hari ini itu pengajian-pengajian dari tingkat daerah, cabang ranting ya, untuk sementara diliburkan. Tapi karena Tuan Rumah harus nggak bisa auto, jadi saya mana melas Tuan Rumah siap. Akhirnya Bismillah nanti karena bersamaan harinya ya. Tadi jam berapa? Setengah 12 saya baru selesai mengonsep surat tadi, dan hari ini sudah beredar ya karena itu. Bukan apa-apa para bapak dan saudara sekalian. Mulai jam 00 itu. Intinya bahwa sebenarnya SKPP Muhammadiyah itu belum dicabut sih terkait dengan COVID ini. Tapi karena masyarakat sudah jenuh COVID, orang rampung-rampung, masa pandemi kan biasanya cuma 6 bulan ya. Masa ini berbulan-bulan, jadi tahun Pak. Saya tadi sempat diprotes juga menerbitkan surat itu. Bisa orang sekalian sholat Jumat dilarang, saya bilang kayak gitu. Ya memang kalau sholat Jumat dilarang kan rame lagi. Yang penting jaga jarak, jaga apa? Terus di social distance ya, jaga. Insya Allah ya itu aman. Seperti sempat wartawan kedaulatan rakyat. Mas, misalnya apa orang sekalian sholat Jumat sih? Rame. Nanti kalau sholat Jumat tambah rame lagi. Yang intinya ada sebagian warga persyarikatan itu sudah positif, Mas. Banyak sekali yang positif. Baik itu Aisyah, Muhammadiyah maupun Ortom. Jadi maka guru-guru khususnya, maka PDM mengambil sikap ya. Tapi tidak hanya PDM, mendapat masukan dari Satgas COVID ya, termasuk dari Pak Dr. Heru sendiri yang mengatakan bahwa bed RS Mitra Siaga itu dari 85 itu terisi 90. Yang mestinya untuk 85 orang sudah 90 pasien. Dan yang masih menunggu di latar, di teras-teras itu masih menunggu 13. Yang positif itu. Yang positif itu. Jadi dari bed 85 terisi 90 tambahan maksudnya loh. Iya. Dan yang masih menunggu itu 13. Itu baru salah satu rumah sakit. Dan mungkin keadaannya semuanya sama. Dari itu maka kemudian diambil kesimpulan adalah untuk sementara kepedulian Muhammadiyah untuk menghentikan seluruh kerumunan-kerumunan. Nah misalkan itu ada kerumunan masa orang oleh itu loh. Tetap saja tidak diperbolehkan. Ya kalau 1-2 sapi mungkin nggak ada masalah, seculik dong mari pemotongan hewan. Nah kalau di saya 7 sapi, bahwa pemotongan hewan buat maghrib nggak rampung oh. Gitu ya kan, perlu diatur juga. Jadi memang situasional ya. Para bapak sekalian saya hormati, saya tadi membawakan surat 9 ayat 111 yang terkait dengan jual beli ya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin.
anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik itu harta maupun dengan apa? Harta dan jiwa ya. Allah akan memberikan surga bagi mereka-mereka yang mau memberikan itu. Ada 7 golongan kalau ayat berikutnya terkait dengan jual beli itu. Ayat berikutnya yuqatiluna fi sabilillah wa yuqtaluna wa yaqtuluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Kemudian ayat berikutnya wa man awfu bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Nah, ini ayat berikutnya yang siapakah orang-orang yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya at-taibun, al-abidun, al-amidun, as-saihun, ar-raqiun dan seterusnya. Dia ada 7 orang-orang itu yang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita inilah lagi ngaji ini sebenarnya kita lagi berjual beli dengan Allah. Lagi berbisnis. Cuman Allah tidak memberikan dolar, tidak memberikan real, tidak memberikan dinar, tapi Allah menyiapkan surga untuk kita. Di ayat itu, ketika kita bermuhammadiyah, hari ini kan kita bermuhammadiyah, besok belum tentu kita bermuhammadiyah, tapi kita lihat diminta adalah istiqomah. Biasanya kalau dari Muhammadiyah ke lain jarang, tapi kalau dari yang saudara kita ke Muhammadiyah itu banyak. Jadi alumni dari berbagai macam ormas ya masuk ke Muhammadiyah. Hari ini kita sedang berbisnis dengan Allah lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau bicara tentang Muhammadiyah, Bapak sekalian, orang-orang peneliti Korea Selatan bahkan dari Inggris itu mengatakan bahwa NGO yang terbesar di dunia ini adalah Muhammadiyah. Jadi kalau hanya sekedar NGO saja, NGO itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, itu mungkin banyak. Tapi NGO yang seperti Muhammad itu jarang. Karena tidak hanya sekedar, kalau Muhammad hanya ngurusi pendidikan, ngurusi santunan, ngurusi panti asuhan, itu LSM. Tapi ada dakwahnya di situ. Kayak Ikhwanul Muslimin ya. Jadi Muhammad itu sangat luar biasa. Dalam hal dakwahnya juga mengambil jalan tengah ya, moderasi itu tidak ekstrim lah ya. Maka kemudian Majelis Tarjih itu punya peran penting. Dalam hal yang lain misalkan dalam hal politik misalkan juga sama. Muhammadiyah tidak law politik. Kalau law politik itu orientasinya kekuasaan. Ya, berebut jabatan. Tapi kalau Muhammadiyah itu heks politik. Tidak merebut kekuasaan, tidak berebut jabatan, apalagi saling melempar kursi. Kayak Kongres PAN yang lalu itu. Gak ada di Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah itu jauh dari itu semua. Di politiknya politik santun. Tidak ada transaksi. Ketika ada pemilihan pimpinan itu tidak ada transaksi uang ya. Berbeda dengan partai atau mungkin yang lain. Untuk transaksi itu wani piro. Semuanya difasilitasi dari mulai berangkat, tiketnya disiapkan, akomodasi di hotelnya disiapkan. Muhammadiyah nggak ada. Adanya kuntengan lah, kalau mau muktamar kan kuntengan. Ini muswil aja kan kami target setiap cabang target sekian, nanti setiap ada targetnya nanti. Ini kami sudah membuat, besok mau diedarkan. Jadi Bapak sekalian, bedanya di situ. Jadi Muhammad itu hampir semua pekerjaan politik dilakukan Muhammadiyah dengan optimal. Jadi tidak hanya sekedar politik, tapi politik Muhammad itu luar biasa Pak. Jadi watak dasar dari persyarikatan itu mensejahterakan, mencerdaskan, mencerahkan, memuliakan. Itu yang disebut dengan high politik atau politik. Jadi Bapak sekalian, di Muhammadiyah itu mohon maaf tidak tergantung dengan rezim berkuasa. Siapapun rezimnya monggo, Muhammadiyah tetap jalan. Gak ada ketergantungan sama sekali karena Muhammadiyah nggak minta.
Beda dengan mungkin yang lain, kalau sudah minta-minta suaranya pelo. Kalau Muhammadiyah nggak pernah sih. Kalau dikasih ditambani, tapi kalau njaluk orang belum. Malah ngene kok. Itu watak dasar gerakan Muhammadiyah. Jadi mandiri, gerakan filantropi yang selalu hadir dengan aspiratif. Rendangmu kan aspiratif itu. Mungkin di dunia ini hanya ada di Muhammadiyah itu korban tapi bentuknya kornet. Enggak ada, Pak. Kornet itu disiapkan ketika ada darurat bencana. Apakah itu gempa bumi, tsunami. Orang begitu susah nggak mau makan, nggak ada. Muhammadiyah hadir dengan mendrop itu. Tinggal makan aja, tinggal siap saji. Kalau super mie terus wetenge mules ya. Salah satunya itu, Pak. Itu gerakannya memang serba apa ya? Mantap. Isi apa ya? Serba inovatif itu, inovatif. Jadi Bapak sekalian, makna dari berjual beli itu dalam arti yang luas itu Muhammad itu sedang berjihad. Jadi kita yang hadir di sini yang berorganisasi di Muhammadiyah itu secara tidak langsung kita punya makna sedang melakukan jihad. Ya. Jihad tapi tidak sekedar punya dimensi dunia dan akhirat, dua-duanya itu. Ketika Bapak-bapak sekalian mungkin di lingkungan bangun masjid, musola, kita kan sebenarnya sedang berjihad. Apa tuh jihadnya? Melawan bid'ah, meluruskan itu. Yang tahayul itu. Zaman dulu kan masih, sekarang juga masih banyak sih orang masih percaya dengan TBC itu, tahayul, bid'ah, khurafat. Dengan adanya masjid, dengan adanya musola, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari hal-hal yang itu. Kemudian ketika kita membangun misalkan perguruan tinggi, sekolah, madrasah, pondok pesantren, itu kan sebenarnya kita sedang berjihad. Apa jihadnya? Melawan kebodohan. Dengan adanya sekolah orang tidak bodoh lagi, Pak. Orang kalau dikasih waris banyak itu cepat habis kalau dia tidak punya ilmu. Berbeda dengan warisan dari orang tua kita, ilmu nggak akan habis itu. Makanya bapaknya kita tuh bawa saya tuh kalau pokoknya sekolah wes sembarangan aneh. Atul-atul apa bawa apa. Maksudnya itu, Pak. Jadi ketika kita semua warga persyarikatan mendirikan sekolah, universitas, itu kita sedang berjihad melawan kebodohan. Ketika Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, poliklinik, apalagi itu namanya, pokoknya hal-hal yang terkait dengan kesehatan, itu kita juga sedang berjihad. Apa jihadnya? Jihad melawan perdukunan. Karena dulu orang sakit cuma maring kiai, Pak Kiai yang meriang, didoni tok, sro, hinung, mari. Itu kan sugesti, Pak. Coba saya ini apa aneh itu didoni, orang gelem, Pak. Tapi dulu masih percaya, saya sendiri begitu. Bapaknya aku meriang, mari patosin loh yang di mana itu. Terus iya Pak Hosin, terus kasih air, didomani, didori cocok, dinong maring anak-anak, coba. Nah ketika kemudian Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, itu kan sebenarnya kita sedang meluruskan pemikiran masyarakat tentang perdukunan dan kemusyrikan. Meriam matimun ini ditulak, ini Pak, ditulak, nongkono singit, jagung nongkono jagung kan, sini jagongnya apa? Kan umai, macam-macam lah. Timbulnya seperti matikan aja Mas Yasin. Itulah fungsinya jihad dalam mendirikan kesehatan. Sama dengan lazis. Sama dengan lazis. Lazis itu kan jihad juga, Pak. Apa jihadnya? Ya melawan kemiskinan sebenarnya. Melawan kemiskinan, ada pembagian beasiswa dan sebagainya. Termasuk BTM yang didirikan oleh Muhammadiyah, BMT yang didirikan oleh Muhammadiyah, koperasi itu kan sebenarnya jihad juga. Apa jihadnya? Jihad melawan rentenir. Dulu kan ada 10 rolas, Pak, batak-batak di mana-mana.
Bahkan tetangga saya sebelah rumah meninggal dunia karena ditagih badak terus rundak, akhirnya mati, Pak. Ini kan salah satu dakwah Muhammadiyah lewat mendirikan itu BTM dengan sistem bagi hasil misalnya begitu. Nah, Bapak sekalian, itu jihad. Nah, untuk membangun semuanya perguruan tinggi, membangun apa bawis pokoknya amal usaha Muhammadiyah itu tidak perlu dengan bitingan atau kampanye. Bedanya di situ, Pak. Karena ini materinya kan Muhammadiyah, saya ngomongnya Muhammadiyah. Jadi untuk membangun semua amal usaha yang mungkin terbesar di dunia, mohon maaf Pak. Amal usaha yang dari mulai perguruan tingginya. Perguruan tinggi bukan perguruan tinggi acak-acak loh Pak. Perguruan tingginya itu luar biasa yang namanya UMM, UMY, apa itu yang masuk 3 perguruan tinggi terbesar di dunia itu. Itu luar biasa Pak. Dan itu sebagian besar di daerah-daerah yang non muslim itu mahasiswanya dari non muslim, dan Muhammadiyah merupakan apa yang menampung mahasiswa non muslim terbesar di dunia. Universitas Muhammadiyah Papua, Universitas Muhammadiyah Sorong. Itu rata-rata hampir 65% Katolik, Pak. NTT Manado. Artinya bahwa Muhammadiyah itu lintas apa ya? Lintas sektoral loh, lintas agama. Tidak apa namanya ya? Tidak inklusif dulu, Pak. Ono rolio, ono agamanya apa sih, mana sekolah nang? Enggak kayak gitu Muhammadiyah. Nah, jadi semua yang dibangun oleh Muhammadiyah, BTM, rumah sakit, perguruan tinggi, poliklinik, pondok pesantren, itu semua tidak perlu kampanye, berebut suara, pakai bitingan, pakai nggak perlu, tapi cukup dengan urunan, gitu ya. Khayal kan Pak urunan ya Pak? Urunan mobilisasi massa berbasis trust. Itu hebatnya di situ Pak. Jadi urunan apa namanya mobilisasi massa berbasis kepercayaan. Sing angel kayak gue Pak, percaya Pak. Trust itu kepercayaan Pak. Sekarang ini Indonesia kan mengalami krisis kepercayaan, maka BEM UI kan menerbitkan predikat ke Jokowi lip service kan, karena nggak ada kepercayaan masyarakat sudah. Tapi terhadap Muhammadiyah orang masih percaya. Bahkan kemarin Jawa Tengah berapa Mas Rosidin untuk yang dikirim ke Palestina? 12 miliar. Duit kapan 2 miliar loh Pak. Sementara yang lain boro-boro miliar. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, inilah yang disebut dengan berpolitik tingkat tinggi Muhammadiyah. Nggak ada Pak, mohon maaf, nggak ada organisasi kayak gini Pak seluruh dunia Pak. Al-Irsyad sektoral dok, hanya beberapa. Ihsaniyah ya Tegal dok lah. NU kalau dalam amal usaha, kalau Muhammadiyah itu korporasi berarti kayak perusahaan gede itu Muhammadiyah, seluruh amal usahanya saling membantu itu. Jadi kalau ada perguruan tingginya lemah, disuntik dana oleh yang tinggi, yang besar. Rumah sakit yang kecil disuntik supaya besar. Itu korporasi Pak, perusahaan besar Pak Muhammadiyah. Tapi kalau saudara kita mohon maaf, bukan korporasi, itu koperasi. Jadi masing-masing rayahan. Rayahan SHU. Karena apa? Ya mohon maaf, saya bukan, ini fakta loh ya. Saya makanya mohon maaf nih. Jadi mohon maaf ini karena beberapa di Tegal aja lah. Itu amal sekolah-sekolah itu rata-rata milik pribadi. Bukan mereka di Muhammadiyah nggak ada satupun yang milik perorangan. Di sekretariat di meja saya belakang itu tumpukan sertifikat wakaf Muhammadiyah Kota Tegal. Itu nggak ada satupun yang nama Pak Kahar, nama Pak Alif, nama Pak Nurholis, nggak ada. Namanya Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Semua. Jadi tidak ada nama perorangan, tidak ada. Itu hebatnya di situ. Pada itu seluruh Indonesia Pak, bahkan di luar negeri itu sama. Jadi tidak ada nama perorangan, namanya persyarikatan. Dan orang kan tidak kenal, kan nggak sayang, makanya Muhammadiyah ngerti nggak? Muhammadiyah anti tahlil, mati kayak kucing. Ngerti kan ya Pak? Pahamnya cuma seperti itu Pak, padahal nggak kayak gitu Pak. Nah, perlu dikenalkan. Jadi semua yang kita lakukan Pak, pengajian, apa namanya kegiatan bangun masjid, apa sajalah yang dilakukan oleh kita semua, sejatinya
kita ini sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdagang lah dengan Allah. Cuman Allah tidak memberikan dinar, Allah tidak memberikan dirham, Allah tidak memberikan real, Allah tidak memberikan rupiah, tapi Allah menjaminkan surga kepada kita sekalian. Ini luar biasa. Dan 7 golongan orang-orang yang sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama orang-orang yang bertobat. At-ta'ibunal abidunal hamidunal sa'ihunal raqi'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itulah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara demi ilmu pengetahuan, ilmu agama, yang ruku, yang sujud, yang menyembah, yang mengajak berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman. Itu surat Tobat ayat 113. Jadi surat 9. Surat 9 Taubat sih. Iya. Ayatnya 11 sampai 12 ya. Yes, 111 sampai 112. Jadi semua yang kita lakukan, Bang, itu sebenarnya sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentu, Pak, yang namanya perkumpulan mesti ada lemahnya. Ada kekurangannya itu pasti. Tetapi kalau ada kekurangannya, jangan melihatnya di luar. Kekurangannya di dalam dilihat. Jangan kemudian kita wong sedang berorganisasi, kelemahannya ya kita carinya di dalam, jangan cari di luar. Maka ketika kita PDM dikritisi ya senang saja, tapi jangan kemudian di luar gitu loh. Karena itu kan seakan-akan kayak oposisi loh. Padahal kan nggak ada apa-apanya di Muhammadiyah. Itulah bahwa sekalian tentang Muhammadiyah. Jadi dalam hal syariat juga begitu, Pak. Muhammadiyah juga moderat, tengah-tengah, tidak keras. Kayak misalkan bacaan bismillah yang siri dan jahar itu kan, kalau Imam Syafi'i sendiri memang jahar ya bacaan bismillahnya, karena ingin mengambil pahala dari bacaan bismillah itu. Tapi kalau imam yang lain kan ada yang siri, dan Muhammadiyah lebih cenderung ke yang sir. Di Mekah Madinah yang saya ikuti beberapa kali saya ke sana, itu nggak ada imam di Muhammadiyah, imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram atau masjid-masjid yang di sekitar itu nggak ada bacaan basmalahnya seru, itu nggak ada, pasti sir. Itu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masjid-masjid sekitar komplek hotel itu kalau saya sholat itu pasti bismillahnya siri, gak ada yang keras. Tapi keras boleh karena memang Syafi'i memang keras. Dan ada yang juga tidak pakai bismillah. Maka Muhammadiyah mengambil jalan tengah, termasuk kunut. Kunut itu kan ya Nabi juga melakukan kunut ya selama 1 bulan. Namanya kunut nasilah, tidak hanya sholat subuh saja tapi 5 waktu. Yang kemudian ketika karena itu Nabi mengutuk mereka yang membunuh sahabatnya itu, Nabi mengutuk selama 1 bulan dengan doa kunut itu. Akhirnya turun Quran surat Ali Imran 137 ya, yang intinya bahwa kalau urusan kutuk mengutuk itu urusannya Gusti Allah, bukan urusannya kamu gitu. Intinya kan begitu, nanti Nabi berhenti. Dalam hal ini tahiyat ini juga sama. Ada yang begitu at-tahiyat langsung, ada yang tahiyat kemudian utik anak, ada yang ketika asyhadu alla, ya benar semua. At-tahiyat utik-utiknya benar, perintahnya hadisnya digerakkan. Digerakkan sekali itu juga digerakkan, kayaknya juga digerakkan, tidak ada yang salah. Sama dengan wudhu ya. Zaman Nabi kan tidak ada keran, kan tidak ada. Maka hadisnya kan kulatain. Kulatain itu dalam kolah, dalam satu kolah itu boleh untuk haji, boleh untuk apa? Wudhu. Nah, kemudian kan nang masjid-masjid musola mesti ngene kolam apa? Masjid Agung ngene kolam. Kulatain kan sah.
Sah wudunya ketika ada orang wudu dalam sebuah kolam. Itu sah, maka dikobok, di kumu apa. Makanya kan orang-orang pondok pesantren pada budiken no. Karena kayak gitu sih. Apa ya? Ya bangsa kotoran tangan-tangan, belekkan yang mlebu, kumur apa. Ya Allah, kayak ngapa Pak? Mentang mulus apa? Nah, Muhammadiyah beristihad keran. Itu istihad yang membutuhkan waktu yang luar biasa lamanya, Pak. Istihad. Sekarang orang pakai keran semua, Pak. Masjid Dago ini keran ya, saya ya. Alam itu. Nah, sudah mulai berpikir, beragama itu ya harus diimbangi dengan pengetahuan, dengan intelektual. Kayak meluruskan kiblat itu 1 abad, Pak. Ahmad Dahlan sampai musolanya dirubuhna gara-gara meluruskan arah kiblat. Saiki yo Kementerian Agama melu-melu lurusna kabeh. Miring 24 derajat. Hampir 2 plus minus 24 derajat. Tidak ngulon Ethiopia, Pak. Orang maring Masjidil Haram. Dia sholat ngulon maring Uni Soviet Ethiopia. Sholatnya maring Ethiopia. Kemudian dimiringkan Masjidil Haram. Kalau matahari di atas apa? Ka'bah, kita pakai tongkat begini. Itu arah itulah menuju arah namanya Rosdul Kiblat. Jadi kalau ada matahari persis di atas Ka'bah, kita menancapkan tongkat, bayangan tongkat itu kita tarik, itulah arah kiblat. Berarti itu menuju ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Tapi kenapa ada ngulon? Lurus Ethiopia, Pak. Paling Ethiopia Uni Soviet sembayangnya. Dulu kan kiblatnya mana dulu, Pak? Masjidil Aqsa. Kemudian dirubah ke Masjidil Haram. Itu salah satu istihad Muhammadiyah. Dan butuh waktu 100 tahun baru bisa berubah. Sampai korbannya musolanya dirubuhna. Musolanya Ahmad Dahlan, Pak, dirubuhkan. Ini yang terbaru ini subuh, waktu subuh ditambah 8 menit, jarang pada gelem. Di masjid saya itu, saya baru komat terus pada bubar. Padahal baru masuk waktu subuh, Pak, terus pada komat, Pak. Ya kalau kita logikanya percaya itu berarti dia belum waktu masuk subuh. Masih fajar kiri, belum fajar sidik. Coba kalau saya di Mekah Madinah begitu selesai sholat subuh, itu sudah mulai terang, Pak. Tapi nongkainya masih petang nemen, Pak. Nggak terlalu bengi, terlalu malam. Itu penelitian profesor ahli loh, Pak. Tapi orang-orang Muslim Indonesia belum bisa menerima. Kalau kita Muhammadiyah mulai terus. butuh waktu 100 tahun untuk bisa 10 menit untuk bisa itu. Jadi itulah, Pak. Masjidnya kawanan terus. Lama-lama orang-orang Indonesia itu mulai memahami tentang bisanya Muhammadiyah mesti di sini dalam penentuan Idul Fitri, Idul Adha. Suwe-suwe orang udah memahami, Pak. Ya suka pada Muhammadiyah lah. Untuk tiket kereta, pesen pesawat, tiket. Itu siap-siap, Pak. Lah kalau misalkan durung ngerti badannya kapan? Si bingung, Pak. orang situ Si badannya apa? Nonton sidang isbat. Iya. Sampai Majelis Ulama Chicago, Majelis MUI-nya Chicago itu kalau malam takbiran mau mendekati ibadah itu banyak telepon berdering. Takon, "Ki, lebarannya kapan?" Lebarannya kapan? Ya jawabannya kangelan mau nunggu rukyatul hilal. Yang kok nunggu rukyat? Kalau Muhammadiyah kan enggak. Badannya kapan? Senin. Gitu loh. Langsung. Jadi Tanggal 20. Jadi perbedaannya itu sebenarnya nggak ada, Pak. Perbedaan waktu Idul Fitri itu karena ketika hilal itu di bawah 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat itu pasti perbedaan, Pak. Mesti ikhtilaf. Tapi kalau matahari sudah di atas 2 derajat itu dipastikan sama. Nggak bakalan menolak. Itu di situ, Pak. Jadi ketika misalkan ada badannya Senin, Muhammadiyah, NU Selasa, itu karena tadi 2 derajat, di bawah 2 derajat. Jadi belum begitu kelihatan. Bisa dipahami ya, Pak? Jadi kalau misalnya mau modus dengan di sini, orang di sini. ya. Pecah. Pecah. Iya. Nah, Mandi. Orang bergumar apa ya?
Pak. Kasih dicoba deh. Ben. Oh kan timbangannya hati-hati. Awas. maju titik. Ya itu coba. Iya sengantuk. Sengantuk ada yang Bisa. Aman. Nanti pengen dulu. Ya wis, monggo. Saya lanjutkan Bapak. Ini di tengah kayak gini Pak Covid Pak, yang baru saya lihat. Jadi yang ambil peran sebenarnya Muhammadiyah Pak. Dari rumah sakitnya sampai pemakaman sendiri Pak. Pemakaman jenazah itu mereka salut dengan yang namanya MCCC Pak. MC itu lo. Singkatannya apa dia? Orang paham gue. Muhammadiyah Common apa itu? COVID-19. Covid. Ya pokoknya intinya itulah. Sampai Corona. pemulasan sampai pemakaman itu mohon maaf teman-teman kami Pak, namanya Mas Naibul Umam itu ketua MNS Jawa Tengah itu hampir setiap hari mengupdate Pak teman-temannya yang sampai kadang dileleng nang kuburan kas pada mendem dah kas pada apa namanya ngubur suara kuat Pak pada lelengan Saudi. Ini kan luar biasa, nggak tahu teman-teman yang lain saya belum pernah melihat ormas-ormas yang lain, mungkin partai politik yang enggak saya belum lihat. Ini Muhammadiyah itu luar biasa. Kokamnya juga iya Pak ikut-ikutan Pak. Maka saya kadang berpikir iya ya, ternyata banyak orang yang hanya gembar-gembor atau cinta NKRI saya apa. Ya, tapi ternyata juga pada baik Pak. Pada banyak tebusi mas gitu Pak. Muhammadiyah kan sedikit bicara, banyak bekerja. Maka kemudian ada yang ngomong, Muhammadiyah sudah waktunya untuk memberikan apa ya? Sudah waktunya untuk senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikannya. Bagi Muhammadiyah itu ria, Pak. Ngomong kebaikan aja Muhammadiyah ini, bang ini, ria, mudah gelem. Bedanya di situ. Makanya orang-orang Korea heran dengan Muhammadiyah. Kok nggak mau pada menampakkan diri, memunculkan kebaikan-kebaikannya. Bagi Muhammadiyah itu nggak mau karena itu ria bagi Muhammadiyah. Dianggapnya ria. Maka salah satu karakter orang-orang Muhammadiyah menurut Profesor Yunahar Ilyas ini yang saya bawa, ada 10 karakter orang-orang Muhammadiyah yang bisa dipahami itu, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan di antara kita tidak masuk dalam 10 karakter ini ya perlu koreksi diri ya. Kita masuk yang mana ya? Mudah-mudahan dari 10 itu kita masuklah di dalamnya. Orang apa lah? Orang bapak. Salah satunya adalah bahwa karakter orang Muhammadiyah itu al-fahmu. Al-fahmu itu artinya maksudnya memahami Islam itu secara kafah. Ada sikile kanane nang Islam, sikil kirine dipercaya karo dinamisme, animisme. Pasti begitu, pasti ada yang percaya itu. Masih percaya hitung-hitungan. Ah, lihat horoskop hari Selasa, oh baik, Scorpio ini, misalkan begitu, masih percaya, berarti masih belum kafah itu. Anjing ya sih. Harus kafah. Si mancing lah kayaknya cocok. Ini besi cili. Hari apa misalkan, Pantu gawe. jadi Hitung-hitungan. saya kira warga kita nggak kayak gitu ya Pak, masih sudah nggak percaya lah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya ali-ali, pasangan, ali ini akan teman, kayak ini jimat apa lain orang kok pantas-pantas baik kok mas Gar. Bukan kayak ali ini gue jimat, gue baik pasangan Ibrahim. Ali ini di nemen ya. Mau pelaku wong. Saya kira orang-orang Muhammadiyah nggak punya besel lah ya. Beselnya apa? Al-Quran. Besel kita tuh Al-Quran ya. Bukan besel apa lah. Oh sing duwe penglaris. Di percakapan orang-orang awam kan di warung-warung juga begitu. Namanya tembak-tembakan apa, namanya centong regane 2 juta. Dong bener beli dong itu. Tapi masih banyak orang yang percaya begitu. Terus bagaimana mau dagangnya laris, bagaimana mau dagangnya baik,
Sing dagang bersengut bae ora tau paes. Ya, ya si mantu sungkan kok. Itu abang dari orang guyu misalkan begitu tuh Pak. Burung matus man. Jadi memang harus ada pelayanan. Tidak boleh setengah-setengah. Kita harus memahami Islam secara kafah, secara keseluruhan. Tidak mudah sih, tapi itu memang tantangan berat bagi kita sekalian. Yang kedua, ikhlas. Tadi al-fahmu ya, karakter sifat yang pertama. Memahami lah, kita memahami, maka dengan forum ngaji ini kan kita memahami. Fungsinya ngaji itu apa sih Pak? Keimanan kita itu kayak gelombang Pak. Kalau lagi pentol gitu ya, di atas, kita hajude, Kepok. terus Qur'ane, nang masjid, ibadah luar biasa. Kita lagi nang atas ya. Begitu di bawah, sungkan kabeh. Males metu ya. Nah, fungsinya pengajian itu untuk menetralisir Pak. Supaya stabil gitu loh, supaya istiqomah dalam gerakan kita, ibadah kita. Fungsinya ngaji dielingna. Oh iya ya. Oh tadi saya males ya, saya tahajud tuh saya males. Misalkan begitu loh dengan ngaji. Itu fungsinya. Bermuhammadiyah ya yang sing temenanan loh. Gitu kan. Susah untuk bermuhammadiyah temenanan. Aku tak duduk Muhammadiyah, duduk NU, aku tak netral. Ya netral pimpin, netral. Nasional pimpin karena nggak ada yang ya harus berpaham lah ya harus. Yang NU ya NU temenanan, yang Muhammadiyah ya Muhammadiyah temenanan. Kan begitu ya. Bunglon ya. Muhammad Botong akong bumblak ko na alon. Yang kedua, Bapak sekalian, ciri karakter orang Muhammadiyah itu adalah al-ikhlas. Ikhlas, saya Mas Safrudin menyediakan soto kan ikhlas. Ya kan dilipat gandakan oleh Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kan dilipat gandakan kan? Luar biasa. Isiya na orang makanan di pungkos. Panik ya. Umlan kok. Sing duwe talang kok, Kak. Soto talang. Salah satu ciri warga Muhammadiyah itu, mohon maaf, tidak menjadi petinju, Pak. Paham maksudnya? Tidak menjadi petinju itu orang gegem. Korban, yang banyak korban itu orang-orang Muhammadiyah, Mas. Saya punya teman Kemandungan pindah ke Bandung Kimpling, mohon maaf ini. Saya tak karo aku, apa kabar? Nang Kemandungan kalau Bandung Kimpling saya jeneng menis, saya jeneng apa Pak? Nang Kemandungan jam 11, jam 10, jam setengah 12 ki sama bakaran sate yang badaji. Nang kene Pak buru-buru betul, buru-buru sate mambune. Lah kawong ngateri Pak. Padahal pengajiannya sampai jam 12 bengi. Pengajian sampai jam 12 bengi sampai aman do anak tiban sampai subuh. Tapi kon korban aku tahu korban bisa entok boyo cukup kok. Wis bisa bae. Alasannya udah sekali, udah pernah. Jadi nggak korban lagi gitu, Pak. Penyampaian seperti itu sih ya. Jadi memang berbeda dengan Muhammadiyah. Hari ini di saya masjid saya udah mohon maaf saya bukan sombong. Hari ini di masjid saya 42 orang udah terdaftar itu. Padahal paling kerjanya apa sih? Bilang kerjanya apa sih? Pas aku melu mengenai orang bayar loh. Tapi begitu saatnya ya bayar. Tahun kemarin malah 8 sapi Pak, 56 orang. Padahal warga biasa Pak. Apa? Kesadarannya tinggi. Kemudian kalau khotbah saya ngomong, pokoknya nggak ada orang punya kemampuan, muslim dari kemampuan untuk korban, punya harta untuk korban, atau tidak mau berkorban. Saya bilang fala ya probana musolana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Oh dikobrol Pak. Pokok golok nemen kayak buan saya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luru masjid biane. Aja merak-merak kalau tempat ibadah. Benar Pak pada aku. Tapi ya apa karena udah kebiasaan Pak. Dilalui setiap tahun anak Pak. Jadi kalau yang saya urunan mau berapa? Cuma 2.600.000 Pak. Turunannya. Kalau lihat teman 3 juta, 3,5 juta. Kalau saya teman 2.600.000 bayar murah meriah. Tapi oleh gede Pak, sapi ini Pak. Hasilnya besar. Saya milih. Karena udah jauh-jauh sudah pesen saya. Kalau yang lain mungkin 19 juta, cilik ya Pak. Saya 18 juta, besar Pak.
Alhamdulillah, kalau sudah biasa. Jadi keikhlasan warga persyarikatan, sifat mainstream yang dimiliki oleh mayoritas warga Muhammadiyah. Ada 3 indikator suksesnya seorang kader Muhammadiyah. Dari ikhlas itu ada 3. Yang pertama, ikhlas sunniyah. Ikhlas sunniyah itu niatnya ikhlas. Jadi bermuhammadiyah ya ikhlas karena Allah. Pengajian Randu Kuning 2 ngaji nang Mas Ahmad Syafruddin rekaman ya ikhlas karena Allah, bukan karena soto. Bukan karena apa ya, lillah. Jadi niat karena ikhlas karena Allah. Yang kedua, itqanul amal. Profesional dalam bekerja. Jadi orang-orang Muhammad itu ya profesional rata-rata. Organisasi yang rapi gitu ya. Organisasi yang rapi tidak tidak asal ini, tapi pakai pembukuan jelas gitu. Ketika di audit itu jelas ya. Ketika di apa itu jelas. Yang ketiga, jaudatul ada. Ketika diamanati di persyarikatan Muhammadiyah, maka dia akan maksimal. Maksimal di dalam berbuat. Itu salah satu cirinya itu. Kemudian ciri yang ketiga, karakteristik yang ketiga kata Profesor Yunari Ilyas almarhum Yarham ya, adalah al-amal. Al-amal itu ulet. Orang-orang udah ulet ya. Ulet dan rajin bekerja. Senantiasa mengamalkan Islam untuk pribadi, agama, dan negara. Tidak hanya untuk pribadinya tok, tapi juga untuk agamanya, untuk negara, masyarakat. Muncullah kemudian sekolah-sekolah, rumah sakit, baitul mal, koperasi, lazis. Itu semuanya itu arahannya, Pak. Tidak hanya untuk pribadinya saja, tetapi juga untuk masyarakat. Bahkan mungkin mereka lebih ke apa? Mengutamakan masyarakat. Dan orang-orang relawan-relawan yang ngubur COVID itu kayak apa sih, Pak? Bojone ditinggal terus. Karena ngurusi mayit terus. Anaknya bojone ditinggal, mereka ngurusi mayit. Balik dari keseletok. Gitu, Pak. Bahkan ada yang meninggal karena dia terlalu aktif, terlalu capek. Luar biasa. Nah, ketika ada musibah di luar daerah, mereka harus berangkat ke sana. Relawan itu baik dalam negeri maupun luar negeri, meninggalkan istri dan meninggalkan anak-anaknya. Ini luar biasa. Maka Bapak sekalian, amal usaha Muhammadiyah itu secara resmi dimiliki oleh organisasi, bukan pribadi seseorang. Sehingga organisasi itu, amal usaha itu tertata rapi karena tidak milik perorangan. Kalau milik perorangan tak punya itu lihat, gampang bayarin kok. Kita nyili tulis mana bendarannya kok, musik apa, urusan aku. Muhammadiyah nggak bisa, Pak. Itulah hebatnya. Jadi kalau saya sebut Muhammadiyah itu layaknya korporasi, sebuah perusahaan besar. Sementara saudara kita, kaum yang lain, seperti di saudara kita itu layaknya koperasi. Ini kata Yunari Ilyas. Kemudian sifat atau karakteristik kader Muhammadiyah yang lain adalah mereka mempunyai sifat al-jihad. Al-jihad itu bukan perang, apa namanya ya, perang itu aja, perang angkat senjata. Sebenarnya, mohon maaf, itu FPI sebenarnya jihad juga itu, Pak, untuk memberantas kemaksiatan. Karena memang, ya mohon maaf, kayak lingkaran setan, Pak. Narkoba juga orang rampung, anggarannya terus, orang mandek-mandek, tambah ake. Karena aparatnya melu-melu, Pak. Dewan tahanan masa bisa mengkoordinasi miliaran rupiah narkoba? Padahal yang jero tahanan, yang jero jeruji. Belum yang lain, Pak. Jadi diskotik itu di backup. Maka susah. Maka FPI itu sebenarnya itu arahan pertamanya. Maka kemudian orang-orang yang merasa dirugikan itu bagaimana caranya supaya FPI bubar. Nah, itulah dengan menghalalkan cara. Orang-orang yang berduit itu bagaimana caranya supaya FPI bubar. Ya kanteng kapu, das-das. Ketua ditahan dan sebagainya. Orang tanggung-tanggung 4 tahun. Nanti pemilu bubar. Kan luar biasa, Pak. Kalau Muhammadiyah kan moderasi, Pak. Demo ya orang gila.
Urusan demo itu bukan urusan Muhammadiyah. Kemudian demonya demo apa namanya? Secara langsung mendatangi. Kalau dulu yang sering demo itu HTI Pak. Ini dibubarkan. FPI dibubarkan. Yang sering demo-demonya dibubarkan. Muhammadiyah kan orang belum demo Pak. Jadi al-jihad tadi, jihadnya tadi mendirikan rumah sakit, itu jihad semua. Melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan perdukunan, melawan rentenir dan sebagainya, itu semuanya jihad yang dilakukan. Kemudian yang kelima kata Profesor, kader Muhammadiyah memiliki sifat at-tadiyah, rela berkorban. Itu tadi yang saya sampaikan itu. Saat-saat ini nih Pak, dari kemarin, dari setahun ini Pak, itu relawan-relawan Muhammad itu luar biasa. Seluruh Indonesia Pak, tidak hanya di Jawa Tengah saja. Seluruh Indonesia mereka ada yang menjadi korban, baik tenaga kesehatannya, perawat, pemulasan jenazah, ya, pemakaman jenazah, sopir-sopir ambulan, itu semuanya luar biasa. Dana-dana yang masih belum dikembalikan oleh pemerintah ke Rumah Sakit Muhammad, semuanya rela berkorban waktu, korban harta, korban perasaan, yang semuanya harus dicurahkan oleh kader-kader Muhammadiyah. Dan ini menjadi catatan sejarah Pak, karena Muhammadiyah itu salah satunya adalah di Indonesia itu pahlawan dari Muhammad itu terbesar Pak, yang terbanyak. Jadi pahlawan nasional itu terbanyak dari Muhammadiyah, pahlawan nasional yang terbanyak. Kemudian yang lain adalah al-jamaah. Sifat kader Muhammadiyah al-jamaah. Al-jamaah itu senang berjamaah. Dia nggak ada warga Muhammadiyah harus senang jamaah. Tapi Muhammadiyah dipertanyakan. Orang berjamaah kok masjidnya dijukut wong liya. Musolanya dijukut wong liya karena orang gelem jamaah. Karena sebuah keniscayaan Pak, sebuah keniscayaan bahwa Muhammadiyah sebagai jamiah, perserikatan, bersinergi, kompak, itu sebuah keniscayaan. Kalau tidak itu ya dijemput uang Pak. Jadi masjid yang tidak pernah diurusi, Masjid Muhammadiyah, pasti akan diambil oleh yang lain. Diri-kiri lah. Oh, masjid Anyar Gus Perpan diri-kiri, si Katika itu dari Pasang Sudin ditampil. Dan lunga-lunga lah. Anak pun Pak ini apa? Enggak usah lah, Muhammadiyah begini, sesuai tarjih. Pak ini anak hataman, lah hataman Muhammadiyah, hataman dewek-dewek. Wana hataman kono muludan ora jabanan apa. Pol sekali ya. Tegas. Enggak boleh sesuai dengan tarjih harus begitu. Meskipun ada masalah sedikit. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai memahami lah apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang berikutnya Bapak sekalian, ciri kader Muhammadiyah adalah at-ta'ah. Atau itu layak, patuh. Ya, loyal temen lo. Banyak orang-orang muda Muhammadiyah kurang keras, sehingga mereka banyak lari ke aliran yang lain, tuh Salafi. Kurang keras gimana? Pemerintah menetapkan hari raya Rebo, Muhammadiyah berani hari Selasa. Kurang keras apa coba Pak? Itu kan luar biasa Pak. Berani melawan arus dalam hal misalkan penentuan awal Ramadan, penentuan awal satu Syawal. Itu luar biasa kerasnya Pak. Tapi dianggapnya Muhammadiyah belum. Wah ini melawan pemerintah karena merasa benar itu Muhammadiyah. Maka orang-orang Muhammad itu loyal, patuh. Ketika ada orang Muhammadiyah, KPI hanya melune kabuan KPI Muhammadiyah atau Aisyah berarti orang loyal. Mohon maaf melune KPI ini Habib Ali. Yo aku jenenge melune Habib Ali sih. Ngomong Aisyah be anak kami bingung ngomong dia kabeh. Orang enak wakil wali kota masalah. Lah bukan wakil wali kota. Jadi memang nggak loyal, masih belum. Ya harusnya mengikuti. Maka kalau ikut KPH-nya Muhammadiyah Aisyah, dia tata caranya Muhammadiyah. Jadi ketika tanggal 9 Tarwiyah sudah berada di Mina. Tanggal 8 ya Tarwiyah itu sudah di Mina. Kalau KPH-nya bukan Muhammadiyah Aisyah kan tanggal 8 masih di hotel Pak. Baru ke Mina ke Arafah tanggal 9. Kalau kita itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Tanggal 8 Dzulhijjah sudah berada di Mina, sudah mengikuti tarwiyah, sudah start tarwiyah di sana. Tapi kalau yang lain kan enggak Pak.
Cuma tanggal 9 Arafah, tanggal 10 Zulhijjah ya, baru di Musdalifah. Tapi kalau kita itu sudah awal duluan, Nabi begitu, Nabi tanggal 8 itu sudah berada di Mina. Tapi yang lain kan belum, Pak. Jemaah di Indonesia. Nah itu bedanya di situ, Pak. Maka harus loyal, harus patuh. Kemudian yang ke-8, al-ukhuwah. Jadi ciri kader Muhammad itu punya ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan yang kuat. Tidak hanya sekedar sesama Muhammadiyah, tapi di lain Muhammadiyah, orang Muhammadiyah itu kita menghormati. Dengan teman-teman di NU hormat, dengan teman-teman di Al-Irsyad ya kita hormat, kita sama-sama. Meski secara organisasi struktural, tetapi hubungan antara kita sehari-hari itu biasa. Dengan orang NU, dengan orang-orang non-muslim kita biasa. Karena Muhammad itu memiliki sifat yang egaliter. Ya, mau menghormatilah, orang kakek ngomong lah orang Muhammad ya. Orang Muhammad kakek ngomongnya berarti ayo Muhammad diragukan itu. Kan ngomong tok ya. Pintere apa? Seneng yang kritik tok orang tahu kritik tapi orang tahu mari masjid, orang tahu mari ngaji kan. Orang kritik kita hebat nemen. Tapi kon jadi pengurus orang belum. Jadi memang secara struktural itu Muhammad itu rapi Pak, dari mulai pimpinan pusat sampai pimpinan ramping. Itu mereka sami'na wa ata'na. Mereka taat dan patuh. Itu salah satu cirinya. Ciri yang ke-9 Bapak sekalian adalah istiqomah. Orang Muhammad itu istiqomah, tidak berpolitik dan mengambil jalur kultural. Jadi kalau Muhammadiyah masuk politik ya mesti keluar, mesti nggak aktif di Muhammadiyah. Kalau yang di Muhammadiyah masih jalurnya jalur kultural. Politiknya politik, bukan law politik, tapi hex politik. Jadi saya ngomong law politik itu politik yang merebut kekuasaan, bagi-bagi kursi, itu law politik. Kalau Muhammadiyah jalurnya kultural, tidak hanya sekedar itu, karena pertanggungjawabnya tidak di sidang paripurna, tidak hanya di sekedar di sidang paripurna kayak partai politik itu DPR, tapi pertanggungjawabnya adalah dunia akhirat. Itu bedanya di warga Muhammad. Jadi tidak berpolitik dan mengambil jalur kultural. Terakhir Bapak sekalian, kata beliau profesor, ciri-ciri kader Muhammad at-tajarud. At-tajarud itu kemanapun dan dimanapun mereka bangga dengan Muhammadiyah dan berdakwah tidak sembunyi-sembunyi. Itu hebatnya di situ. Maka ayatnya kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-hayy. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berarti apa Pak? Berdakwah. Maka at-tajarud Pak, sifat kader Muhammadiyah adalah kemanapun dan dimanapun harus bangga dengan Muhammadiyah dan berdakwah, jangan sembunyi-sembunyi, jangan disembunyikan identitas kita. Mangko kami Muhammad itu rawani, topi Muhammad itu rawani. Pensinya tuku topi. Tunggu pensi nang lemari tok. Enggak apa-apa, waktu itu kita menunjukkan Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah Ada jenggo ya. ya harus bangga lah, kita harus bangga. Harus bangga. Dulu orang pakai jilbab waktu saya SMP, Pak. Anak-anak teman-teman saya SMP Muhammadiyah, saya dulu SMP Muhammadiyah dulu. Teman-teman saya itu kalau pulang sekolah, itu jilbabnya dilepasi masukkan tas, Pak. Teman-teman saya itu mbak siapa tuh yang sisi banyak tuh. Kalau pulang kan jalan itu, terus jilbabnya dilepasi. Oh teman mangkat, nang arep lawak tinggoni mana? Gue gantinya Pak, tapi lama-lama mereka. Nah sekarang orang pakai, baik yang nyetir mobil, yang naik motor rata-rata pakai, yang muda maupun yang tua, lebih yang tua nutupi uban. Salah satunya fungsinya itu. Tapi memang luar biasa Pak orang sekarang. Dulu orang berjilbab itu jarang. Sekarang alhamdulillah
orang memahami perintah Al-Quran surat An-Nur 31 ya, Jam 59. Al-Ahzab 59 itu mereka memahami itu, kemudian mereka sadar menggunakan bukan budaya Arab, itu Al-Quran Pak. Angkat semuanya kadrun, tahu kadrun Pak? Kadal gurun kayak Anies Baswedan dia apa kadal gurun kok mbak Jor nemen Pak. Masa Allah nemen orang-orang PKI Pak. Kadrun itu menyebutkan orang-orang Muslim, orang-orang Arab ini kadrun Pak. Orang gelem kalah ngomongnya si Jino. Ini apa Pak? Si Jino kadrun Pak. Kampret apa? Kampret, Cebong. cebong. Masya Allah mereka. Sampai gubernur pan diludahi coba Pak. Gue ngarep wong kayaknya tak pareng tak antemi Pak, wong sing ngomong kayak gue, saya nang Jakarta Pak. Komisaris BUMN bisa. Gubernur Gubernur DKI ngomongnya mau diludahi itu Anies Baswedan. Gara-gara pernyataannya Anies, rumah sakit DKI masih menampung itu. Langsung kok itu komentar. Tapi saya jaluk maaf Pak. Karena itu Muhammad Arsyad, Muslim ya orangnya. Muslim Arab juga wongnya. Komisaris BUMN. Kadun juga. Tapi gue ngomongnya kasar, Pak. Jadi Bapak sekalian memang saat-saat ini karena ada media sosial, jadi orang saling berhadapan-hadapan ya. Di wong Islam, orang Muslim itu saling diadu domba Pak. Orang-orang artis mungkin orang. Gak ada rampung-rampungnya itu sekarang itu. Anggar ngomong dibantah ini. Dibantah wong Muslim dewek Pak. Ini sebenarnya di dong ya. Jadi masyarakat bingung. Maka sebagai warga Muhammadiyah harus berpikir cerdas lah. Maka kita harus bangga dengan Muhammadiyah. Salah satunya ditunjukkan beberapa pejabat Muhammadiyah juga banyak. Ini kami lagi persiapan untuk pejabat KPU Kota Tegal ini harus ada dari Muhammadiyah. Nah, jangan disebut oleh mereka semua. Tapi untuk mencari kader Muhammadiyah yang militan belum kelihatan Pak. Akhirnya direbut oleh mereka. Siap. Mudah-mudahan Panwas, KPU, kemudian pejabat-pejabat yang lain bisa dipegang oleh Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah kan ngeroli bantuan seruang dari seruang setengah Pak. Jadi Muhammadiyah itu rata-rata kalau dapat bantuan satu lokal itu nanti dikerjakan jadi satu lokal setengah. Kalau yang lain mungkin satu lokal setengah toh. Bedanya di situ Pak. Bedanya di Muhammadiyah begitu. Jadi dapat tambahan apa, dapat tambahan apa. Karena memang kalau pemerintah itu memberikan dana untuk satu lokal itu sangat cukup, sudah diperhitungkan, sangat cukup. Kita speknya sama aja lebih Pak. Speknya sama lah, misalkan kayu harus kruing semene. Enggak mesti luwe Pak, kan pemerintah sudah ngerti ditambahin lah apa hitungannya begitu. Apa maning sih misalkan kayu ini tongan Kalimantan, kayu lokal misalkan, sangat tinggi sekali dan itu menyalahi spek Pak. Menyalahi aturan. Harus artinya kalau mau dapat bantuan satu lokal ya dapat 1/4 lokal. Jadi 1/4-nya bisa untuk Kapura, bisa untuk Kapura. Gitu Pak. Tidak masuk ke sak, bukan. Itu saja ya Pak. Mohon maaf bincang-bincang kita tentang Muhammadiyah sehingga kita bisa menjelaskan ke masyarakat tentang Muhammadiyah. Semua ini kan orang nggak tahu Muhammadiyah apa sih ya? Seperti ini Muhammadiyah mati lah tahlilan, mau kayak betul ya, ngerti ya Pak. Sing payah kan kayak gue Pak. Iya, benar. Iya. Tuh. Ini kan padahal bukan itu, Muhammadiyah itu gerakan yang luar biasa Pak. Jangan sampai kemudian Nyawah. Mati ini jadi pocong. gitu. Kalau dicopot sih dia. Sung sulit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.